Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadrian dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Candi Borobudur. Pengen tahu lebih lanjut tentang Candi Borobudur? Simak sekarang. Latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan banyak destinasi wisata. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Bersama dengan situs manusia purba, Sangiran, dan Candi Prambanan. Candi Borobudur menjadi salah satu dari situs warisan dari UNESCO berasal dari Indonesia yang masuk ke dalam kategori World Heritage of Culture dan wajib dilestarikan. Suhartono 2010. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Candi ini memiliki ukiran bernilai seni tinggi pada setiap dindingnya. Ukiran-ukiran pada dinding candi bisa kita kenal sebagai relief. Relief merupakan cerita dari masa lampau yang diukir dari banyak panel pada dinding candi untuk menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya. Pembahasan 1. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia karena kemegahan dan keagungannya. Candi yang dibangun pada abad ke-8 ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia World Heritage. 2. Sejarah Candi Borobudur. Berikutnya memasuki tahap penemuan kembali. Kalau kita ketahui bahwa Candi Borobudur sempat tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad. Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar sehingga Borobudur saat ini benar-benar menyerupai bukit. Tidak diketahui kenapa Borobudur ditinggalkan dan dibiarkan tidak terawat. Diperkirakan antara tahun 928 sampai 1006 Masehi ketika Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan Medang ke kawasan Jawa Timur. Karena adanya letusan gunung berapi menjadi faktor kenapa Borobudur ditinggalkan, meski hal ini juga belum pasti. Masuknya kerajaan Islam abad ke-15 juga membuat Borobudur kian dilupakan. Meski ada cerita dan legenda Candi Borobudur yang beredar mengenai kejayaan candi ini di masa lampau. Baru pada tahun 1814 Masehi, Candi Borobudur kembali ditemukan lagi. Bentuk bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur disusun menggunakan batu andesit yang berbentuk persegi. Bentuk struktur seperti punden berundak yang semakin kece atas semakin mengecil dengan 4 buah tangga yang terdapat di setiap sisi mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. Strukturnya terdiri atas 9 teras berundak yang terdiri dari 6 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Di antara bentuk teras tersebut terdapat lantai yang disebut plateau. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Menurut filsafat agama Buddha, Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta yang terdiri dari 3 tingkatan secara vertikal, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu merupakan bagian bawah candi yang melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi, tempat manusia biasa. Rupadhatu merupakan bagian tengah candi yang melambangkan alam antara menggambarkan perilaku manusia sudah mulai meningkatkan keinginan duniawi akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Arupadhu merupakan bagian atas candi yang melambangkan alam atas tempat para dewa, simbol dari unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Batu-batu Candi Borobudur diperkirakan berasal dari sungai-sungai di sekitar Borobudur dengan volume
dengan volume sekitar 55.000 meter, kira-kira 2 juta potong batu. Usaha melestarikan Candi Borobudur. Berikut cara-cara perawatan Candi Borobudur berdasarkan setiap faktor yang mempengaruhi kerusakan Candi Borobudur. Berdasarkan faktor tekanan setiap batuan dan faktor suhu, cara perawatan yang dapat dilakukan hanya memperbaiki batuan yang retak dan mengganti batuan yang pecah. Hanya cara ini yang dapat dilakukan karena tentunya kita tidak dapat menjadikan setiap batuan yang ada di Candi Borobudur menjadi lebih ringan sehingga tekanan antar batuan berkurang atau menghalangi sinar matahari yang menerpa Candi Borobudur. Bukan, cara memperbaiki batuan yang retak adalah dengan menambal batuan menggunakan campuran pasir dan semen, sedangkan untuk mengganti batuan yang pecah digunakan batu andesit yang telah disesuaikan bentuk dan ukurannya dengan yang asli. Pembersihan secara mekanis yang dilakukan berupa penggosokan dengan sikat baik secara kering maupun basah. Penggosokan dengan sikat menyebabkan rontoknya lumut dan jamur keras yang tumbuh pada batuan. Namun pembersihan dengan cara ini dapat mengakibatkan kerontokan permukaan batuan. Metode lain yang digunakan adalah pembersihan secara fisik menggunakan steam cleaner. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menerangkan bahwa metode pembersihan yang dipakai mempunyai kelemahan, khususnya pembersihan secara mekanis dan steam cleaner. Kelemahan tersebut diantaranya adalah dapat menimbulkan efek kerontokan pada permukaan batuan. Kesimpulan, Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang ada di negara Indonesia yang terletak di Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Candi Borobudur juga termasuk salah satu di antara 7 keajaiban dunia. Hal itu dikarenakan Candi Borobudur mempunyai bangunan besar dan bahkan tidak hanya itu, Candi Borobudur juga dihiasi dengan relief-relief yang menyimpang banyak sejarah. Cukup sekian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.